Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Membuat program yang membantu orang menghitung bunga dan saldo dari tabungannya selama X bulan. Biasanya kalau soalnya nyebut seperti ini, itu biasanya X-nya di-input ya. Terus kemudian yang perlu diingat adalah bunga per bulan itu nanti akan mempengaruhi saldo per bulan. Jadi bunga bulan Januari akan jadi saldo. Saldonya kena bunga gitu ya. Jadi ini ada istilahnya bunga berbunga. Jadi bunganya nanti dapat bunga lagi. Nah, kira-kira inputnya apa saja ya? Jadi setiap kali ada soal, itu selalu kita pertama mikir, kita harus ngerti dulu prosesnya, inputnya, outputnya. Inputnya apa saja ini? Saldo dari bank. Saldo bulan itu. Saldo pertama gitu ya? Iya. Saldo pertama. Oke, terus? Berapa bulan mau disimpan? Berapa bulan mau disimpan? Ada lagi? Saya rasa cukup. Oh iya. Bunganya, interest. Nah, ya, karena kalau kamu nggak tahu berapa bunganya, kamu bingung nanti bikin rumusnya gimana. Oh, siap. Jadi bunga, saldo jumlah awalnya, sama ya berapa bulan. Ya mungkin bisa coba buat algoritma atau flowchart-nya dulu, baru kemudian Python-nya. Oke. Cuman kurang satu, Bu. Antara yang 4 sama 5-nya itu ada jumlah apa? If jumlah bulan apa? Jumlah bulan kurang dari Oh iya. Bukan jumlah bulan sih. Iya, bukan jumlah bulan, apa namanya? I kurang dari jumlah bulan. Gitu. I-nya yang sama dengan 0, bukan jumlah bulannya yang sama dengan 0. Kalau jumlah bulannya sama dengan 0 kan nggak perlu diinput. Tapi I-nya belum diisi. Ya, jadi kan, ini kan jumlah bulan. Bukan jumlah bulan yang sama dengan 0. Ya, bentar. Jumlah bulannya kan ini belum, ini kan diinput. Iya. Terus jadi kalau di nomor 8 ditambahin terus, nanti jadi berubah nilainya. Jadi I ditambah gini ya, Bu? I-nya, I sama dengan 0, Bu. Iya, I sama dengan 0. If I kurang dari jumlah bulan. I kurang dari jumlah bulan. Jadi yang ditambahin 1 itu bukan jumlah bulan, tapi I yang di nomor 8. Oh, iya. Terus itu saldo akhir, bukan saldo plus saldo. Apa namanya? Yang ini lain, apa? Variabel lain, iya. Bukan yang nomor 6. Nomor 6. Oh. Mungkin itu namanya bukan saldo ya. Setoran bukan, iya, apa namanya? Itu mungkin bunga bunga gitu. Perhitungan bunga, iya. Terus itu bukan setoran awal kali bunga, tapi langsung saldo kali bunga. Yang nomor 6. Bentar. Saldo kali bunga. Jadi begini, mungkin biar yang lain nggak bingung itu, ya. Pelan-pelan. Bentar. Jadi kalau tadi itu kan setoran awal kali bunga. Kalau setiap bulan itu yang dikalikan bunga itu setoran awalnya, berarti kalau sekali nyetor pertama itu 1 juta, maka setiap bulan yang dikalikan bunga itu 1 jutanya. Padahal mungkin 1 juta itu kan sudah nambah bunga kan. Jadi karena itu yang dikalikan bunga itu harusnya saldo ya. Terus di sini berarti saldo sama dengan saldo ditambah bunga. Saldo sama dengan plus perhitungan bunga ya. Ditambah perhitungan bunga.
ini sama dengan saldo plus perhitungan bunga ini bisa diganti dengan sama dengan dengan plus sama dengan perhitungan bunga. Saya tulis di chat ya. Tapi nggak harus memakai ini sih, cuma siapa tahu untuk tahu ya bahwa perintah ini itu ada. Loh, Bu, mau tanya, kalau kalau ini kan perhitungan bunga. Oh, tapi setelah itu di saldonya dihitung lagi ya, jadi sudah ditambahkan. Saldonya kan ditambahin perhitungan bunga, sehingga kalau balik ke step 5, pas menghitung perhitungan bunga, saldonya udah nambah. Ya. Berarti nanti outputnya saldo ya, Bu ya? Outputnya saldo. Ya, okay. Sebenarnya yang diminta itu kalau nggak salah, setiap step itu ditampilkan perhitungan bunga sama saldonya. Jadi dapat bunga berapa, saldonya berapa. Jadi mungkin di step, saya nggak tahu, ada ruangan yang menampilkannya kayak gitu nggak? Tiap bulan menampilkan bunga nggak? Saya lihat soalnya di soalnya kok rasanya cuma saldonya aja. Itu kayaknya soal berikutnya, Bu. Bentar, saya buka dulu slide-nya. Nggak nyebut sih. Ya, nggak nyebut sih ternyata. Iya. Nggak nyebut outputnya apa sih tepatnya. Iya, Bu. Demikian juga soal berikutnya. Tapi itu bisa ditambahkan gitu ya. Jadi bisa tambahkan kalau mau kadang-kadang ditampilkan saldo bulan ini dan bunga bulan ini. Tambahkannya bisa di setelah nomor 7. Habisnya penghitungan. Ya. Habisnya nomor 6 7. Jadi bisa display saldo dan perhitungan bunga. Ya. Langsung display perhitungan bunga, display saldo. Oh iya, iya. Ya, jadi yang saya tulis di chat itu adalah bagaimana kalau Anda biasanya kan nulis I sama dengan I plus 1 ya. Saldo sama dengan saldo tambah perhitungan bunga. Nah, itu bisa disingkat. Plus sama dengan tuh artinya dirinya sendiri ditambah sesuatu. Oke, sambil saya lihat lagi satu, siapa tahu berbeda gitu. Room 7. Bentar, saya lihat ya. Room 7, Nathanael, Ida Ayu, Daniel, Julius, sama Selma. Oh iya, Bu. Saya yang share screen. Sebentar, Bu. Ya. Ini sudah kelihatan, Bu? Iya, cuma agak kecil. Agak kecil tulisannya. Oh. Sambil saya pakai kacamata dulu. Cara zoom-nya gimana? Jumlah bunga, ini sama sih problemnya dengan yang tadi. Perbaikannya mestinya tahu ya. Problemnya ini adalah yaitu jumlah bunga sama dengan setoran awal kali persen. Artinya apa? Oh, sorry. Kamu ini di luarnya perulangannya ya? Iya, Bu.
Kenapa nggak masuk perulangan aja? Bentar. If I lebih kecil berapa bulan? I-nya tapi nggak ada ya? Iya, belum ditulis itu. Iya, mestinya I-nya mula-mula I sama dengan 0. ya. Terus daripada kamu ngitung bunga di awal, saldomu yang di awal itu diisi setoran awal aja langsung. Seperti yang tadi dilakukan Fadli ya. Jadi kamu namanya saldo aja, tapi isinya setoran awal. Sehingga di dalamnya if ini bunga sama dengan saldo kali persen. Gimana Bu tadi? Jadi daripada kamu ngitung jumlah bunga sama saldo setelah bunga awal, ini nggak usah ini sebenarnya. Kan maksudnya Yang ini ya Bu. apa bedanya perulangan pertama dengan perulangan kedua? Cara ngitungnya kan sebenarnya sama, yaitu yang dikalikan tuh saldonya. Nah, Iya. tinggal diatur aja saldonya pertama kali sama dengan setoran awal. Jadi tulis aja saldo sama dengan setoran awal. Yang jumlah bunga ini nggak usah mana. Oh. Yang ini ya. Yang itu nggak usah, terus saldonya itu sama dengan setoran awal. Nggak usah ngitung-ngitung bunga dulu. Ya, Membawa hapus juga. Iya, dihapus juga. Maka ngitung bunga yang di dalam step 4 itu, bunga sama dengan saldo dikali. Totalnya sama dengan saldo tambah bunga. Print total. Nah, jangan lupa I-nya harus tambah 1. Enter, enter. I ditambah 1. I sama dengan I tambah 1. Ya. I. Terus jangan lupa kembali lagi ke 4. Ya. Go-to-nya kayaknya harus masuk ya. Kalau kamu pakai skema ini, sampai end if itu masih semuanya di step 4. Oh iya. Step 5-mu N kayaknya. Atau tampilkan total lagi. Wait. Total sama dengan saldo tambah bunga. Saldonya nggak berubah dong dia. Nggak usah ngasih nama total lagi. Kamu kan sudah punya saldo. Iya. Berarti bukan total sama dengan saldo plus bunga, tapi saldo sama dengan saldo tambah bunga. Ini saldo itu diganti-ganti terus datanya. Jangan ganti nama variabel lagi. Totalnya ganti saldo itu. Soalnya kalau kamu total, nanti saldonya harus diganti seperti total. Kan buat apa? Print-nya print saldo. Ini waktu go to step 4-nya ini masih di dalam if atau di luar? Di dalam. Ya. Print-nya ganti print saldo. Terus enter print bunga. Sini. Iya. Ya. Step 5 and if ya. And if-nya mungkin tetap di 4. Oh. Step 5-nya N. Ya. Berarti di sini and if-nya. Kiri. Oke.
Sudah kah ini, Bu? Iya. Oke, sekarang coba Python-nya. Yang tadi ada if-nya, nah, if-nya itu berubah jadi for ya. Ini pakai for apa while cocoknya? For. Karena Definisi berapa bulan titik. Karena jumlah bulannya diinput terus kemudian udah langsung jelas gitu ya. Berarti diulang sebanyak inputnya itu. Oke, walaupun tadi cuma sampai ke ini, walaupun tadi cuma sampai bagian algoritma dan flowchart, tapi saya minta room 8 mungkin untuk Python-nya. Ya, salahnya masih sama dengan yang tadi. Coba diperbaiki dulu. Saldo pertama kalinya harusnya bukan sama dengan 0, tapi... Nggak perlu I sama dengan 0, I plus 1 nggak perlu. Oh iya. Kamu sudah punya nama itu, saldo X bulan itu? Apa itu? Itu kalau untuk menampilkan saldo Jadi, setiap bulan. kamu terlalu banyak pakai variabel. Saldomu ada berapa macam? Saldo X bulan, saldo terbaru, setoran awal. Mereka semua itu adalah saldo. Iya. Ya. Saldo terbaru itu saldo juga. Ya, sampai bawahnya itu nggak usah. Nggak usah ya, Bu? I sama dengan I plus 1 kan juga otomatis kan kalau pakai. Iya, iya. Lalu print yang bawah itu satu kali apa diulang-ulang niatnya? Tadi diulang, Bu. Ini kalau diganti bisa. Kamu kayaknya niatnya satu kali deh. Ya nggak sih? Yang ini satu kali. Ya, kamu planningnya satu kali kan menampilkan ini. Iya, Bu. Tadi ada salah. Nah, kalau satu kali berarti kan nggak masuk for. Harusnya. Ya. Coba. Saldo X bulanmu itu nggak pernah dipakai sih. Bisa dibuang. Iya, iya. Belum dihapus. Oke. Ya, jadi algoritmamu ini tadi juga banyakan variabel ya. Iya, Bu. Belum diperbaiki. Ya. Ya, jadi kalian sambil nanti edit-edit algoritma kalian. Jadi memang sengaja memakai contoh ini karena jadi kelihatan ya, kadang-kadang kita
bisa bikin variabel itu banyak padahal tak perlu. Oke, terima kasih. Sudah ya, Bu? Ya. Bu, mau tanya. Ya. Yang kayak apa, I sama dengan 0, terus I sama dengan I plus 1 tuh kenapa kok nggak dimasuk di sana, Bu? Di Python. Karena kalau for itu otomatis I-nya 0 dulu, ya kan? Ya. For yang pakai range itu, kan otomatis I-nya 0. Terus otomatis I-nya tambah 1. Oh, yang di dalam kurung 1, jumlah bulan plus 1. Ya. Itu tadi mulainya 1 ya? Iya, Bu. Oh ya, tapi nggak ngefek sih. Kita kan nggak akan memakai angka 1 sampai berapanya itu ya. Jadi otomatis. Seandainya kamu nulis langsung periode, nggak usah 1, jumlah bulan plus 1 itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi langsung entrance jumlah bulan tuh maksudnya nggak apa-apa. Jadi otomatis ya, Bu? Kecuali kamu ingin nampilkan saldo bulan 1, saldo bulan 2, nah itu kan butuh startnya dari angka 1 ya. Oh iya, makasih Bu. Ini karena pakai for aja, maka yang di algoritma itu yang I sama dengan I plus 1-nya nggak kepake. Seandainya kamu pakai while, itu semua jadi harus dipakai. I sama dengan 0, I sama dengan I plus 1-nya jadi harus dipakai. Karena while itu kan nggak otomatis. Oh iya, ya. Ya, makasih Bu. Oke. Sekarang saya perlihatkan soal yang berikutnya. Ini sebenarnya sama, ya. Perbedaannya adalah kita tidak nanya berapa bulan dia menabung, tapi justru dia menabung selama, misalnya gini, dia targetnya punya uang 10 juta. Selama tabungannya belum 10 juta, maka dia tetap akan membiarkan berbunga terus sampai tabungannya mencapai 10 juta, gitu ya. Nah, ini sekedar contoh bahwa programnya ini tidak cocok pakai for, ya. Mungkin ada yang bisa sharekan, tadi kelompok berapa ya yang sudah share ini ya, algoritma kelompok 1 dan 7 ya. Nah, mungkin salah satu dari kelompok 1 dan 7 bisa share algoritmnya lagi. Kita coba bikin yang ini, cuma dengan mengubah satu hal. Jadi yang dilakukan persis sama, cuma berhentinya kapan itu yang beda. Kalau yang tadi input bulannya, yang sekarang bulannya nggak diinput ya. Jadi inputnya cuma setoran awal sama berapa bunganya, terus berapa bulannya nggak diinput. Oke, coba di-share algoritma yang tadi. Nah, kalau dari sisi algoritma, yang diganti itu sebenarnya hanya if-nya saja. Ya, mulainya 14. Ya, nggak apa-apa, nanti tinggal diatur. Ya, nah dari sini aja. Ya, yang diganti jadinya cuma if-nya saja, bukan if I lebih kecil jumlah bulan. Tadi dibilang apa? Tetap nabung jika belum mencapai angka tertentu atau saldo tertentu yang diharapkan, ya. Mungkin berarti saldo akhirnya itu justru yang diinputkan. Jadi pertama yang diganti input dulu, jumlah bulannya nggak ada. Tapi diganti dengan targetnya itu tadi kan. Apa ya namanya? Target saldo gitu ya. Nah, berarti dia akan diulang selama, jadi I sama dengan 0 ini juga nggak dipakai. Karena kita nggak akan ngatur. I sama dengan I plus 1 juga nggak dipakai. Ya, I sama dengan I plus 1-nya juga dibuang.
Dan yang paling penting if-nya ya. Jadi if-nya if apa? Selama target saldo. Ya, atau saldo lebih kecil. Kurang dari target ya, saldo. Saldo masih kurang dari target saldo. Kurang dari sama dengan. Oke. Enggak sih, kurang dari. Kurang aja. Kalau sudah reach. Ya. Kalau sudah ini diganti saldo, ya. Saldo, if saldo. Nah, kalau Anda lihat kan di sini ada perubahan saldo ya. Jadi ini tidak akan jadi if yang muter-muter terus. Atau for yang muter-muter terus, karena di dalamnya sini, di nomor 7, itu saldonya kan ditambahin terus ya. Satu saat akan mencapai target saldo, harapannya kan. Nah, selama belum mencapai, dia akan kembali ke... Tapi harus ada satu tambahan lagi, Bu. Apa namanya, di prosesnya itu. Apa waktunya tambah 1. Kalau ditanya sebenarnya berapa bulan, ya. Iya, ditanya berapa bulan kan itu. Stepnya, step I-nya mestinya nggak usah di-delete, cuman diganti namanya. Ya, kalau mau, misalnya mau menampilkan berapa lama diulangnya gitu ya, berapa bulan, boleh balik lagi I sama dengan 0, di bawah ada I sama dengan I plus 1, terus di display. I-nya itu yang setelahnya display saldo atau sebelumnya ya, Bu? Terserah sih, dua-duanya, pokoknya sebelum diulang. Nah, mungkin di bawah sini jadinya bisa ada outputnya itu selain saldo nomor 12 Ada sama I gitu ya. Atau mungkin kamu jangan pakai nama I ya. Bulan itu gimana? Bulan sama dengan 0. Terus di sini bulan sama dengan bulan plus 1. Iya. Oke, saya kira nggak perlu Python-nya, karena Python-nya berarti kan tinggal diganti ya. Kalau tadi itu for, berarti diganti ini while. Dan semua isinya tepat sama seperti ini kan. Sudah ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Nah, sekarang saya kira kita stop dulu 10 menit ya. Kasih kesempatan tubuh berdiri. Sampai 11.21. Oh, sorry, 11.22. Ya, sampai 11.22 kita akan membahas topik berikutnya. Jadi ATM ini isinya campur-campur, lalu kemudian kalau saya input uang yang mau diambil 175.000, dia akan ambil 100.000, 50.000, 20.000, dan 5.000. Kalau saya tulis 200.000, dia akan ambil langsung 100 ribuan 2 lembar. Kayak kalau saya tulis 250, maka dia akan keluar 2 lembar 100.000, 1 lembar 50.000. Nah, terbayang nggak cara kerjanya ATM ini kira-kira gimana? Aku sudah buat Python-nya, tapi yang brute force, Bu. Ya, kita nggak bahas Python-nya aja, kita bahas cara kerjanya gimana kira-kira. Jadi dilihat dilihat dari paling atas berapa banyak, terus habis itu jumlah itu dikurangi sampai kurang dari yang anunya, terus ganti yang denominator. Dari yang paling besar dulu ya. Jadi berapa? Kalau sudah nggak bisa dibagi sama yang paling input kan, itu coba dibagi dengan yang paling besar. Hasilnya berapa? Dikurangi juga bisa. Dicatat ya. Terus kemudian
misalnya hasilnya 2, maka misalnya tadi 270.000 ya. 270.000 dibagi 100.000, hasilnya kan 2 kan? Maka 270.000 itu nanti akan dikurangi 2 kali 100.000. Sisa 70.000. 70.000 dibagi 50.000. Kan bisa ya. Dapatnya 1. Berarti 70.000 dikurangi 1 kali 50.000. Sisa 20.000. 20.000 dibagi 20.000. Bisa. Berarti 20.000 dikurang 1 kali 20.000. 0. Kalau sudah 0, maka berhenti perulangannya. Ya. Nah, ini bisa tanpa memakai loop sebenarnya, walaupun kelihatannya soalnya loop. Tapi kalau misalnya memakai loop juga bisa ya. Ini kira-kira tampilannya. Ya, kalau nggak memakai loop berarti pakai motif terus, Bu. Oke, nah itu soal terakhir yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi nested loop. Jadi seperti nested if ya. Jadi if di dalamnya bisa ada if, else di dalamnya bisa ada if. Demikian juga loop di dalamnya bisa ada loop juga. Kalau loop di dalamnya ada loop yang dikerjakan duluan yang mana? Yang diselesaikan duluan itu adalah yang paling dalam. Kalau loop-nya itu 3 tingkat, loop di dalamnya ada loop, di dalamnya ada loop lagi. Pokoknya yang paling dalam itu duluan. Kita lihat contoh ini ya. Jadi di contoh ini itu loop yang paling luar itu for month in range 12. Maka month itu nilainya 0, 1, 2, sampai 11 ya. For day in range 31, jadi day ini 0, 1, 2, sampai 30. Print month day. Tapi masing-masing di plus 1 gitu ya, karena mulainya dari 0. Nah, kalau di print, maka yang dikerjakan begini. Pertama, month itu 0. Terus day itu 0. Ya. Month 0, day 0, maka dia akan cetak bulan 1, tanggal 1. Nah, lalu for yang day itu, jadi kalau keluar dari sini, keluar dari print, baliknya kemana? Baliknya ke for yang day, bukan for yang atas. Jadi kembali ke yang paling dekat dulu, yaitu for day. Maka D-nya ganti jadi 1. Maka tampilkan bulan 1, tanggal 2. Terus balik lagi ke D2. Demikian seterusnya sampai D30. Kalau sudah habis for yang dalam, baru dia keluar ke for yang luar, yaitu month 1. Waktu month 1, dia baru masuk lagi, D-nya balik ke 0 lagi kan. Demikian seterusnya. Jadi ini cara kerjanya kalau ada loop, di dalamnya loop ya. Ada pertanyaan? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Berarti setiap bentar kok. Mau nanya juga bingung kata-katanya. Aku masih belum paham cara menghitungnya, Bu, yang setiap 30. Yang ini kalau contohnya kan D sama dengan 30 itu, Bu. Bukan menghitung. Jadi for itu biasanya kan isinya bergantian toh. Ya. Nah, kalau di dalamnya for ada for, maka for yang dalam ini isinya kan juga bergantian. D-nya itu 0, terus print ya kan. Ya. Print ini perintahnya D kan. Ya.
Berarti D-nya 0, printnya D-nya 0, 1 gitu ya. D-nya 1, nah D-nya itu sampai selesai 30, itu berarti perintah for ini sudah selesai. Ya, waktu D-nya sampai 30, baru for ini dianggap selesai. Nah, kalau perintah di dalam ini selesai, maka berarti dia kembali ke perintah perulangan, karena for yang luar ini kan for perulangan ya. Nah, baru ini diurus. Tadi kalau mon-nya itu masih 0, sekarang baru ganti jadi 1. Lalu yang ini dikerjakan lagi sampai 30. Kenapa kok 30? Ini kan range 31 kan. Berarti kan sampai 30. Akhir. Nah, ini kalau sudah sampai habis, baru kemudian man 2. Man 2, D-nya balik ke 0 lagi sampai 30. Baru man 3. Demikian seterusnya. Berarti kalau misalnya tadi man 2, berarti nanti yang di print man ini nanti man plus 2 gitu ya? Hah? Enggak, ya man plus. Oh, tetap 1 ya? Kan ininya tetap rumusnya. Bu, itu kok for day in range 31 ya, Bu? Bukan 30 ya? Kenapa harus 30? Itu di iterasinya 30. 31 itu 31 itu exit condition ya. Exit condition ya. Nanti yang keluar juga 30. Exit conditionnya 31, berarti D itu pernah mencapai 31, tapi enggak muncul gitu ya. Oh, maksudmu di sininya ya, benar-benar. D itu pernah mencapai 31, tetapi kalau mencapai 31 lebih baik nggak saya tulis deh. Tapi kalau mencapai 31 dia nggak akan mengerjakan ini ya. Jadi waktu saya nulis 31 itu berarti terakhirnya 30. Kalau yang bulan tuh in range 12 berarti terakhirnya 11. Ya. Ya. Kan yang ditulis di range itu selalu exit condition. Oke, sekarang coba tebak iterasinya ya. Jadi yang bisa di nested itu nggak harus ini ya, nggak harus for saja, tapi while juga bisa. Nah, coba kalian tulis iterasinya kayak apa ya. Coba bikin dulu di notepad atau Word masing-masing, nanti coba di-share. Coba ditulis seperti yang tadi yang saya tulis ya. Jadi A-nya 1, terus I-nya berapa, B-nya 1. Terus A-nya berubah jadi berapa, terus J-nya berapa ya.
Oke, mula-mula I-nya berapa? Jadi kalau kita jalankan sesuai ini, kan A 1. Terus kita masuk ke for ini ya. For I in range 5, berarti I-nya mula-mula 1. 0. 0, 1. Ya kan? 0 kan? Karena kan kalau nggak ada awalannya, berarti kan default-nya 0. Lalu B sama dengan, oh sorry, ini nggak jelas ya antara I sama 1 ya. Itu yang di bawah I apa J ya, Bu? Yang for, nah, itu kayak J kayaknya. Yang J memang. Oh ini benar B-nya 1 kok. B-nya 1 ya. Lalu ada pertanyaan, selama B lebih kecil 3 ya. 1 kan lebih kecil 3. Maka masuk ke sini ya. Cetak B. Berarti yang dicetak sekarang adalah 1. Terus A-nya jadi 2 ya. Karena A sama dengan A tambah 1. Terakhir tadi 1 kan. B juga sama, B sama dengan B tambah 1. Jadi 2 juga. Terus sekarang sampai di perintah yang for J ya. For J in range A, B. Artinya apa? A-nya kan A-nya salah. 1 kan? Ya salah Bu, Kak. Aku cuma salah lihatnya yang mana. J in range A, B. A-nya berapa? 2. B-nya 2. Berarti D-nya mestinya mula-mula nilainya 2 ya. 2. Exit kalau 2. Exit kalau 2. Berarti Jadi nggak jalan. ya nggak jalan ya, karena J-nya ini 2 kan. Cetak J. Kalau nggak jalan, di for ini nggak jalan kan, berarti kan sudah selesai. Kembali ke while apa for? Kembali ke while ya. Nah, while-nya B lebih kecil 3. B sekarang kan 2 ya. Lebih kecil 3, maka cetak B. Maka yang dicetak 2 ya. Tadi sudah nyetak 1, sekarang nyetak 2. Loh, Bu mau tanya. Ya. Kenapa kembalinya ke while? Karena yang paling dekat. Karena nested. Ya, kalau nested ke for yang paling dekat. Sebenarnya kalau tadi sempat ngerjakan print J, itu kembalinya ke for J. Tapi karena ini jadi nggak dikerjakan for-nya, ya, maka dianggap for-nya sudah selesai, kembali ke while. Nah, di while cetak A-nya tambah 1, kan? Hanya 3. Ya. Saya pas. Jadi 3 ya. D-nya juga 3. Di sini D-nya jalan sudah lagi ya. Iya. Karena range-nya 3,3. Nggak jalan karena 3 itu jadi exit condition kan. Berarti J-nya 3 ya, Bu? Kenapa? J-nya 3 harusnya. Tapi 3 itu exit condition. Jadi print J-nya nggak jalan. Selesai kan di for ini, balik ke while harusnya. Apakah B lebih kecil 3? Jawabannya enggak. Exit ke kalau for. enggak, baru keluar ke for I. Nah, sekarang sampai di sini. I-nya itu kan range 5. Terakhir tadi I-nya 0 ya, Mas Ian? Ini kan terakhir. Berarti sekarang I-nya jadi 1. Ya, I sama B-nya reset jadi 1 lagi. Nah, kalau I sama dengan 1, masuk ke sini, B-nya balik 1 lagi. Ini ya. Dan kira-kira isinya nanti akan seperti ini lagi. Bu, saya bingung, Bu. Yang I-nya jadi 1 lagi. Oh, gini. Bukan jadi 1 lagi. Tadi I terakhir kali 0 kan?
Oh, iya. Ya, 0 karena ini for, jadi kan nambah terus 1. Jadi ini sekarang yang 1 ya? Iya, sekarang ini for-nya jadi 1. Berarti nanti bisa jadi kedua, ketiga. Iya. Oh, perulangannya. Isinya kalau untuk mempersingkat waktu, isinya nanti ini sama lagi. Bakalan sampai selesai. Enggak, Bu, beda. Kan A-nya nambah terus tapi nggak di reset. Sorry. A-nya nggak reset ya. B-nya. Tapi sama aja nggak jalan. Soalnya startingnya udah lebih besar daripada exit condition. Saya nggak kopas. Saya hapus saja kopasnya. Jadi B-nya 1, A-nya terakhir 3 ya. 3 selesainya. Jadi A-nya jadi 4, B-nya 2 ya. B-nya jadi 2, ya. Terus ini nggak jalan karena A-nya 4. Nggak jalan. Mulai 4, exit kalau 2. Exit 2, nggak jalan. Terus ditanya. Terus sampai selesai kayak gitu. Kecil dari 3 masih iya kan? Kalau masih iya, berarti A-nya tambah 1, B-nya tambah 1. A5, B3. Loh, nggak jalan. Kalau yang itu nggak jalan kenapa? Yang 4 sama 2. Karena kan ini for in range ya. Iya. Yang depan, kalau ada 2 parameter, yang depan itu kan nilai awalnya J. Jadi kalau A-nya 5, B-nya 3, berarti kan nilai awalnya J sekarang itu 5 ya. Iya, Bu. Terus dia diulang kalau kurang dari 3. Iya. Ya kan pasti nggak salah ya. Kalau 2,2 itu, Bu? Dia nilainya 2. Dia diulang kalau kurang dari 2. 2-nya itu kan exit kan. Biasanya kalau perulangan 5 berarti kan 5-nya nggak ikut ya. Iya, Bu. Iya. Kalau 2 berarti 2-nya nggak ikut. Padahal sekarang nilainya pertama kali sudah 2. Gimana? Kan berarti harusnya berhenti di 1 kan. Kalau 2 ya. Kalau di sininya 2, harusnya berhenti di 1. Tapi nilai pertamanya aja sudah 2. 2 kan sudah ngelewatin 1 ya. Berarti kan tidak dikerjakan. Loh, itu ditulis Mas Izan. J sama. Kenapa? J-nya ditulis. Itu J-nya ditulis. Ya boleh ditulis, boleh enggak sih. Oh, iya. Itu ada J sama dengan 2, Bu. Iya. Berarti yang tadi ini saya sempat nulis sih ya. Kalau mau nggak apa-apa sih tulis di sebentar. Habisnya B sama dengan 2 itu, Bu. Di sini juga ada berarti. Sempat J sama dengan 3. Wah, ya itu. Di sini J J sama dengan 4 ya. Di sini J sama dengan 5. Tapi nggak jalan ya. Tapi nggak di print juga ya kan maksudnya. Ini cuma variabelnya aja bergerak. Oke, karena B-nya sudah 3, berarti nggak masuk while ini lagi kan. Keluar lagi ke for. Berarti sekarang I-nya jadi 2. Nah, ini demikian seterusnya ya. Kira-kira muter-muternya seperti ini. Jadi ini contohnya kalau 3 tingkat ya. For itu terserah mau dibuat mau setingkat berapapun bisa. Loh, Bu. Terus J yang kayak apa yang bisa jalan? Seandainya, saya tadi mikir, seandainya ini bukan misalnya ya, saya balik ini ya. B, A ya. Ini bisa jalan sih. Yang B, soalnya kan soalnya kan lebih kecil. lebih kecil. Iya.
Jadi misalnya B, A kan jadi B-nya 3, A-nya 5 ya, berarti kan sempat jalan 3, 4, terus baru berhenti kan. Oh iya. Makasih, Bu. Ya, soalnya yang depan itu selalu awalnya. Jadi kalau nilainya sama atau lebih besar sudah nggak mungkin. Oke, sekarang latihannya, ini kan sudah pernah ya. Mencetak bintang ini kan sudah pernah. Sudah, Bu. Nah, sekarang ditingkatkan, bintangnya itu bukan cuma ke bawah, tetapi juga ke samping. Sebanyak number. Jadi kalau ini tadi numbernya 5, bintangnya ke bawah aja 5. Nah, untuk melakukan ini, sebenarnya akan mudah kalau kita membuat tabel gitu ya. Untuk tahu bahwa ke kanannya itu 5 dan diulang ke bawah lagi, kita perlu membuat tabel. Saya coba. Bentar. Ya, mari kita coba buat tabel. Ya. Nah, tabelnya ini saya beri nama yang pertama baris. Ini untuk menunjukkan baris 1 kerjakan apa, baris 2 ngerjakan apa. Karena contohnya 5, saya ambil contoh, saya tulis barisnya sampai 5 ya. Nah, setiap baris dia pertama kali mencetak apa? Bintang ya. Saya beri nama aja yang kedua ini bintang. Bintangnya ada berapa? Ya, ada 5. Di baris kedua bintangnya ada 5 juga. Di baris ketiga 5. Baris keempat 5. Baris kelima 5 juga. Setelah mencetak bintang, dia melakukan apa? Setelah mencetak bintang, ternyata dia turun baris. Baris kedua, ketiga, keempat, kelima, sama ya. Nah, kalau kita memakai formula ini cara berpikir kita itu akan lebih terstruktur dan membuat programnya lebih gampang menurut saya ya. Mungkin cara setiap orang beda-beda, tapi menurut saya cara ini lebih lebih menjamin kebenarannya. Nah, sekarang untuk dilihat gitu ya. 5 itu adalah input yang dikasih nama variabel number, ya kan? Maka semua angka 5 saya ganti number ya di sini. Oh, itu bukan bermakna bintang ya, Bu ya, 5 itu. Kenapa? Gimana? Ada yang tanya tadi. Jadi semua angka 5 itu saya ganti number ya. Nah, sekarang bagaimana membuat programnya? Kalau berdasarkan ini ya, saya sudah hapus saja semua example-nya. Saya sekarang cuma berpatokan pada tabel ini ya. Pasti dimulai dari input, ya kan? Jadi kita bisa
menulis inputnya itu nanti number. Number sama dengan, saya harus memindahkan ini. Number sama dengan integer dari input. Inputnya nanti menanyakan number juga. Nah, semua soal latihan setelah ini, itu inputnya sama sih ya. Yaitu input number semua, cuma yang ditampilkan polanya berbeda-beda. Terus kemudian, garis itu sebenarnya menyatakan perulangan ya. Kalau kamu lihat di sini, garisnya itu mulai 1 sampai number, ya kan? Nah, kamu bisa menulis kalau jelas urutannya seperti ini, kan cocoknya memakai for. Ya. For, saya tulis saja namanya baris. For baris in range, boleh langsung pakai number, atau kalau mau persis seperti ini, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan 1 sampai number plus 1 ya. Tapi karena sebenarnya tidak pernah mencetak angka, jadi sebenarnya kalau ini mau dikasih nama nomornya mulai 0, ya nggak apa-apa juga ya. Ini number min 1 jadinya kan. Nah, kalau seperti itu, range-nya ini tinggal diisi number. Nah, ini contoh nested loop. Setiap baris, apa yang dikerjakan? Ada 2 hal yang dikerjakan, yaitu mencetak bintang sebanyak number dan turun baris. Maka di dalam for kita, itu juga akan ada 2 pekerjaan ya. Mencetak bintang sebanyak number. Mencetak sesuatu sebanyak sesuatu, itu pasti for ya. Jadi di sini for, saya ikuti aja judulnya, for bintang. In range, di sini juga sudah tulis sebanyak apa? Sebanyak number. Ya saya ikut. For bintang in range number, print cetak bintang tapi nggak turun baris gitu kan. Nah, jadi mencetak tanpa turun baris. Yang kedua, terus kalau sudah turun baris berarti ya ini aja ya. Ini pasti turun baris kan. Nah, jadi sudah, soal yang nomor 2 itu penyelesaiannya seperti ini. Oke, silakan sambil dipahami, dan kalau ada yang bingung langsung tanya. Berarti print terakhir tuh masuk for baris ya, Bu? Enggak. Print yang terakhir enggak, oh iya, masuk for baris. Masuk for baris, di luarnya for bintang, benar.
Jadi setiap baris kita lihat kalau di tabel ini ya, setiap baris yang dilakukan adalah cetak bintang turun baris. Cetak bintang sebanyak number turun baris. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita lihat problem berikutnya. Nomor 3. Kalau nomor 3, ini belum nested loop ya. Jadi nomor 3 ini bukan nested loop. Hanya menampilkan 1, 2, 3, 4, 5 dalam satu baris. Perintahnya apa? Anggap aja input number-nya sudah ya. Jadi saya tidak akan ngetik number lagi ya. Nah, kalau input number-nya sudah, untuk mencetak 1, 2, 3, 4, 5, for gimana? For I. Ya, For I ya, in, I boleh. in range. Number. In range number atau in range ada 1 komanya? +1. Ya, mulainya 1 ya. Iya. 1, number. Number plus 1. Plus 1. Ya. Yang dicetak adalah Print I, koma, Sama N. dengan N. Sama dengan petik. petiknya Oh ya, ini kurang titik 2. itu N sama dengan petiknya cuma 1. 1 atau 2 boleh kayaknya. Oh, oke. Tapi kemarin saya pakai 2 bisa sih. Ya, nanti coba-coba 1 atau 2 ya. Nah, ini belum nested. Nestednya ada di sini ya. Nah, sama dengan tadi, supaya saya kopas tabelnya. Nah, sekarang kalau di sini, setiap baris, saya kasih namanya 1 aja ya. Tapi pakai yang tadi ya nggak apa-apa. Nah, setiap baris dia akan mencetak bintang, tapi mencetak angka ya. Yang dicetak itu mulai 1 sampai 5 di baris yang paling atas. Baris kedua, 1 sampai 5 juga. Dan setiap baris sama ternyata. Sama dengan yang tadi, karena number itu 5, maka ini saya ganti jadi number. 1 sampai number. 1 sampai number. Maka, kalau demikian, nah, jadi kalau membuat programnya, yang bagian input number saya lompati ya, anggap sudah ada kan. Tinggal for. For-nya itu pertama for baris ya. Baris. In range. 1 plus 1 koma. Kita lihatnya yang bagian baris sekarang. Kalau for baris, for yang luar. Jadi 0. Kalau mulainya 0, boleh langsung ini number ya. Nah, for yang dalam, for angka, in range, range berapa? Dilihat, setiap baris, itu startnya selalu sama ya angkanya, yaitu 1. Berarti 1, number plus 1. ya, endingnya selalu sama juga, yaitu
number plus 1. Dan yang dicetak adalah angka ya. Print angka. Print angka, koma, n sama dengan ya. Dan setelah pencetak angka, dia selalu turun baris. Berarti ada print Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya itu Bu, apa tatanan angkanya kebalikannya? Maksudnya kayak ke bawah gitu. 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Ke bawah. Kayak itu kan tadi kan ke samping per baris. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5-nya ke bawah. Kolom mungkin, maksudnya kayak kolom gitu. Atau barisnya. Gambarnya kira-kira kayak apa ya? Misal gambar yang tadi itu kan kayak gini. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Jadi ke bawah, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5-nya itu di... Apakah kayak gini maksudnya? Iya. Terus satu lagi gini. Ya, mulai dari satu lagi. Boleh dicoba. Ya. Oke, sekarang kita lihat barisnya. Nah, kali ini ya, untuk kasus yang gini, enaknya barisnya itu diberi nama jangan 0, 1, 2, 3. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya itu number ya. Ada yang tahu kenapa kok lebih enak dikasih nama 1, 2, 3, 4, 5 daripada 0, 1, 2, 3, 4? Mungkin karena biar sama kayak... Iya, biar sama seperti angka yang muncul di barisnya ya. Iya. Terus angka yang muncul itu adalah 1, saya nulisnya gini ya, 1 sebanyak number ya. Iya. Yang muncul di sini adalah 2 sebanyak number. Numbernya 5 ya kan, Bea? Ya. Ini juga sama. 3 sebanyak number. Nah, yang bawah juga sama. Saya kopas aja. Ini 5 ya, number. Ini 4. Oke. Nah, sekarang anggap aja input number-nya sudah. For apa jadi?
Tetap caranya bacanya selalu dari samping dulu. For garis. In range. In range. 1, 1 mulainya, selesainya di 1. Number plus 1 ya. Karena ini Nggak kan usah mulainya 1, sebenarnya. selesainya number. Nggak usah 1. Itu kan cuma baris, Bu. Nggak jadi langsung insert number aja, nggak masalah. Nah, Kan nggak ditulis. Lihat enaknya bagaimana ya. Kedua, for angka. Nah, coba lihat banyaknya sebanyak number, ya kan? Tapi angkanya sama semua. Cocoknya ini pakai in range yang gimana? Number. Langsung number aja, ya kan? Nggak perlu mulai 1. Karena nggak penting mulainya. Karena cuma yang penting adalah banyaknya. Enggak, Bu, kebalik. Kalau yang penting itu hanya banyaknya. Yang barisnya yang enggak. Bentar, nanti ya kalau sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai bisa itu yang oke. Itu sama nomor 7, Bu. Ya, nanti aja coba. Sabar. Kita nggak sampai ke sana. Ini kita tadi kan nyoba soal baru. Enggak, yang soal yang itu sama kayak nomor 7. Oke ya. Terus kemudian yang mau ditampilkan di baris 1 itu adalah angka berapa? Yang sebanyak number ini 1 kan? 1. Yang di baris 2 yang ditampilkan angka 2 sebanyak number. Berarti ini print apa? Angka apa baris? Angka. Baris. Kalau angka di sini, ini 0, 1, 2, 3, 4. Baris. Jadi kalau kamu lihat yang ditampilkan ini 1 kan. Nah, di sini barisnya 1 juga. Yang ditampilkan 2. Maka kok sama dengan barisnya ya? 3, di sini barisnya 3. 4 sama dengan 4. Nah, jadi yang kita lakukan di soal-soal ini itu adalah berusaha lihat pola ya. Menurut saya dengan membuat tabel itu lebih gampang deteksi polanya. Jadi ini print baris, tapi jangan turun baris dulu ya. Makanya diberi ini. Kalau sudah mencetak sebanyak itu, turun baris. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk yang lain coba dilihat. Nah, sekarang untuk problem 5 ya. Problem 5 ini kan menampilkan seperti problem nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau problem 5 ini 5, 4, 3, 2, 1. Caranya gimana berarti formnya? While. Kenapa? Pakai while, soalnya for nggak kurang. Masa for nggak bisa kurang? Saya coba sih pakai collapse. Tahu saya bisa deh. Belum dibilang Ibu kalau gitu. Yang for yang kurang. Nggak, kan ada yang pakai step itu. Kan range itu ada 3 macam kan? Oh, pakai yang skipnya yang skipnya -1 gitu. Iya. Oh. Ya, saya buatnya yang kemarin pakai for. Pakai while. Oke, ya nggak apa-apa juga. Bentar ya, untuk memastikan.
Sambil menunggu mungkin bisa membuat ini ya, membuat tabelnya dulu mungkin. Ya bisa kok pakai min 1. Nah, jadi untuk 54321 itu Anda bisa pakai in range, tapi yang 3 parameter. Parameter pertama itu mulainya. Mulainya 5 itu adalah seperti inputnya kan, number. Endingnya berapa? Dari 5 sampai 0 ya. Jangan ditulis 1 ya, karena yang kita tulis itu adalah kalau exit. Nah, terus stepnya adalah min 1. Ini yang dicetak print I, tapi N-nya nggak ada ya. Oke, ini problem 5. Nah, problem 6 itu sebenarnya sangat persis dengan problem berapa tadi? Oh, sudah dihapus ya. Ya, sangat persis dengan problem ini. Problem 4 sebelum saya ganti soal tadi ya. Tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, tapi sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Jadi saya copy aja ininya. Untuk problem 6. Nah, ini barisnya kalau seperti ini, setiap baris itu kan sama ya. Kalau setiap baris sama ini mulainya Bu, maaf, share screen-nya, Bu. Oh, sorry. Ya, saya nggak share screen. Oke, ya. Yang tadi juga belum berarti ya. Ini ya untuk yang 54321 ya. Jadi range-nya mulai number, berakhirnya 0, terus lompatnya min 1 ya. Cara baca range itu seperti itu. Mulai akhir, lompat berapa banyak. Nah, untuk ini garisnya kita boleh beri nama 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ditampilkan adalah angka mulai 5, dan 5 itu adalah number, sampai 1. Nah, ini sama semua. Setiap baris kebetulan sama semua. Yaitu number sampai 1.
Kira-kira berarti for-nya gimana? For apa? Baris. In range. Ya, berapa? Ini kan baris ya, 0 sampai number min 1. Berarti in range Number. Langsung number aja ya. Di dalamnya ada for angka. In range. Perhatikan mulainya selalu dari number. Selalu number. Ya. Akhirnya selalu sama juga. 1. Berarti harus dikurangi 1. Biasanya kan kita selalu akhirnya tambah 1. Itu kalau lompatnya positif ya. Kalau ini kan lompatnya negatif, berarti justru dikurangi 1. 0. Lalu lompatnya dia semakin kecil, jadi berkurang. Maka min 1. Yang dicetak adalah ini angka ya, nggak ada hubungannya sama baris. Jadi yang dicetak angka. Sorry. Lalu turun baris. Oke, seperti itu. Kira-kira sudah dapat gambaran ya. Tabel ini kadang-kadang kolomnya banyak ya. Jadi misalnya dalam satu baris bisa aja bukan cuma nyetak angka, ada nyetak angka, nyetak apa lagi. Bisa kelihatan di soal-soal yang belakang-belakang. Ini sama dengan yang tadi ya. Nah, untuk soal-soal berikutnya bisa Anda coba sendiri. Ya. Saya akan coba lagi satu soal, yaitu nomor 9 dulu. Cuma supaya dapat gambaran ya. Tapi saya akan buat tabelnya saja, nggak sampai codingnya. Jadi di sini, ya, di sini kita lihat barisnya itu jumlahnya juga sama dengan numbernya. Nah, menurut Anda sebaiknya 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5? Kasih nama barisnya. Mulainya enak 1. Kenapa kira-kira? Biar sama dengan bagian mana? Yang bagian belakangnya ya. Karena kalau kita lihat belakangnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kadang-kadang baris itu namanya juga nggak harus urut. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bisa juga 5, 4, 3, 2, 1. Milihnya gimana? Tergantung juga. Maksudnya kalau kita pakai nama yang salah, itu juga nggak apa-apa sih. Masih bisa. Tapi ruwet gitu loh programnya. Nah, kalau kita menentukan kalau gitu pakai 1, 2, 3, 4, 5, apa 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kalau kita lihat dari polanya, ini kalau 5, 4, 3, 2, 1 jadi susah programnya ya. Karena ini endingnya 1, 2, 3, 4, 5, lebih gampang. Maka di sini barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di baris 1, angka yang muncul itu adalah angka 1 sampai berapa? 1.
sampai 1 juga. Di baris 2, angka 1 sampai 2 ya. Di baris 3, angka 1 sampai 3. Ini 1 sampai 4 yang di baris 4. Di baris 5, angka 1 sampai 5. Sampai nomor. Oh, saya buat sekalian for-nya aja deh. Untuk lihat contoh pemakaiannya. Ya. Nah, jadi anggaplah kita sudah input ya. Pokoknya input number itu anggap sudah ada ya. Nah, sekarang for-nya, for tetap sama seperti sebelumnya. For baris. In range berapa mulainya? 1. 1 sampai number plus 1. Nah, yang di dalam ini ya. For angka. In range. Nah, range-nya ini kita lihat. Depannya ini kan sama semua kan? Kalau sama semua, berarti awalnya itu sama semua, yaitu 1. Maka kita nulisnya seperti itu. Sekarang akhirnya beda-beda ya. Akhirnya yaitu selalu angkanya cocok sama barisnya. Baris ya. Nah, jadi endingnya adalah baris. Ingat kondisinya itu harus kondisi stop kan? Berarti harus plus 1. Tahu plus 1 atau min 1 tergantung lompatnya ya. Kalau lompatnya naik plus 1 ya. Kalau lompatnya itu turun pakai negatif, itu min 1. Berhubung ini kan naik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti plus 1. Jadi ini yang dicetak adalah angka. Ya. Jangan lupa setiap baris setelah mencetak angka turun baris. Oke. Ada pertanyaan? Bu mau tanya yang tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dibalik 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya yang in range sebelum range-nya ditambahin reverse bisa nggak ya, Bu? Gimana untuk ini ya, memberi nama barisnya ya? Enggak, maksudnya kan tadi dibalik, jadi kayak tinggal ditambahin perintah reverse gitu nggak boleh? Oh, untuk yang nomor atas itu tadi ya, yang cuma nampilin angka itu aja. Iya, iya Bu. Bukan nggak boleh sih, cuma tadi itu kan itu persiapan menuju ke soal berikutnya yang menampilkannya. Jadi gini, segala cara boleh kamu lakukan, ya, asal memang disediakan tool untuk itu di Python. Cuma yang ada di sini kadang pakai cara tertentu, itu persiapan untuk mempelajari, misalnya tadi itu saya sengaja caranya begitu, supaya belajar ini, soal tabel-tabel ini. Jadi kalau memang cara reverse ada metode untuk reverse, ya silakan. Saya nggak pernah pakai sih, belum bisa jawab sih. Makasih Bu. Ya. Nah, ada soal sampai 18. Jadi gini, soalnya ini akan semakin lama meningkat menjadi semakin sulit gitu ya. Tapi jangan khawatir, itu bukan soal yang umum. Jadi kemarin Pak Jimmy sempat guyonan, nanti kalau ada yang udah ngerjain ini nggak apa-apa deh.
dikasih nilai langsung TS, ya itu cuma bercanda ya. Sudah. Nah, maksudnya begini, maksud saya ada soal-soal yang memang sengaja diberikan rumit, itu hanya men-challenge diri aja, tapi bukan soal yang normal gitu ya, bukan soal yang akan kita pakai hanya untuk melatih berpikir aja. Nah, silakan dicoba, dan kalau nggak bisa, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ada soal sampai 18. Silakan nanti Anda coba-coba ya.